Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Dani Arianto, yang mana pada kesempatan kali ini saya kebagian pada materi kecerdasan logis matematis. Izin saya akan share screen untuk materi kali ini. Sudah keluar, Dek? Nah, baik. Nah, pada pengembangan kecerdasan logis matematis, pendidikan Islam anak usia dini, yang mana presentasi ini kami lebih menyoroti pentingnya pengembangan kecerdasan logis matematis pada anak usia dini dalam konteks pendidikan Islam, serta strategis yang lebih efektif nantinya untuk mendukung perkembangan anak. Yang mana ini demi menciptakan generasi yang cerdas dan berakhlak. Nah, pendidikan anak usia ini dalam perspektif Islam itu penting sekali untuk mengembangkan kecerdasan logis matematiknya untuk anak usia dini yang mana pada masa ini yaitu masa emas pada perkembangan anak. Anak usia dini ini sendiri adalah fase yang dalam perkembangannya ditandai dengan pembentukan karakter yang potensi yang mendalam, terutama dalam kecerdasan logis matematisnya. Serta strategis pengembangannya juga, pendidikan yang lebih efektif harus mencakup semua kegiatan yang merangsang kemampuan berpikir, baik itu secara kritis dan juga kreatif anak, sesuai dengan karakteristik perkembangan mereka. Dan juga peran pendidikan dalam Islamnya, dalam perspektif Islam, pendidikan anak sejak dini sangat ditekankan untuk membentuk karakter yang nilai-nilai dan eh, bertahan seumur hidupnya nanti. Nah, dan juga kecerdasan logis matematisnya ini mencakup kemampuan berpikir secara sistematis, mengenali pola, memahami hubungan sebab dan akibat, serta memecahkan masalah secara rasional. Nah, kecerdasan logis matematis ini konsep dan penerapannya. Memahaminya perlu tentu mengembangkan kecerdasan logis matematis anak ini. Pertama, kita harus melihat kecerdasan logis matematisnya sebagai kemampuan dasar, yaitu nantinya akan kita buat atau kita bentuk sebagai kecerdasan ini fondasi awal mereka, yang mana kemampuan ini mencakup baik mereka berhitung, mengukur, dan mempertimbangkan profesinya nanti serta hipotesis secara sistematis. Nah, anak juga dengan kecerdasan ini suka bermain bermain seperti main angka. Mereka juga cenderung nantinya menikmati teka-teki, mengelompokkan objek dan juga menunjukkan dan juga menunjukkan ketertarikan mereka pada urutan atau pola-pola. Nah, ciri-ciri kecerdasan logis matematis ini juga nanti anaknya pada bidang minat dan aktivitas mereka lebih suka berhitung, senang memecahkan teka-teki, berpikirnya secara sistematis, yaitu secara berurutan. Nah, dan juga pada kemampuan kognitifnya anak, pada kecerdasan logis matematis ini, anak lebih eh, suka terpeka terhadap pola, suka bereksperimen, tentu bermain dengan waktu. Mereka memikirkan waktu mereka juga untuk bermain. Serta pada ciri kecerdasan ini juga mereka lebih pemahaman konsep hubungan sebab akibat. Oh, kalau ini seperti ini, kalau itu seperti ini. Nah, juga mereka lebih nantinya berminat pada minat eksplorasi untuk kecerdasan logis matematis mereka. Nah, pada perspektif Islam terhadap kecerdasan logis matematis ini menggali yang nanti kita akan menggali peran
akal dan kontribusi ilmuwan Muslim dan logika dan matematika, yang mana pada Islam i- eh, mendorong penggunaan akal. Islam memberikan tempat tinggi terhadap penggunaan akal dan logika. Dalam Al-Quran sendiri terdapat lebih dari 300 ayat yang mendorong manusia untuk berpikir dan menggunakan akalnya. Seperti salah satu surah Al-Alaq ayat 5, yang mana dan dia mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. Nah, dan juga penting berpikir kritis dalam Islam. Berpikir kritis itu sendiri dan analisis sangat dianjurkan, yang nanti berkontribusi pada pengembangan kecerdasan logis matematis di kalangan umat, termasuk anak-anak itu sendiri. Nah, juga ada juga dari warisan ilmuwan Muslim. Nah, tokoh-tokohnya seperti Al-Khawarizmi, Ibnu Sina, dan Al-Farabi. Mereka ini merupakan contoh ilmuwan Islam yang mewarisi intelektual dan kuat dalam bidang logika atau bidang logis matematis. Nah, pada urgensinya sendiri, perkembangan kecerdasan logis matematis dalam pendidikan Islam. Pentingnya kita melihat pada pertama itu pentingnya pengembangan kecerdasan, kedua keseimbangan antara antara kecerdasan dan akhlak mereka sendiri, dan juga kita melihat dampak dan jangka panjang pendidikan mereka, dan pendidikannya secara holistik atau secara menyeluruh. Nah, lanjut, kita melihat pada strategi pengembangan kecerdasan logis matematis pada anak usia dini. Pendekatan yang sesuai untuk eh, landasan nilai-nilai Islamnya, yang pertama itu pendekatan sesuai perkembangan. Nah, strateginya harus disesuaikan dengan tahap perkembangan anak agar lebih efektif lagi nanti pembelajarannya. Tentunya pada strategi ini kita juga berkolaborasi dengan orang tua, yang mana kita melibatkan orang tua dalam proses pengembangan untuk hasil yang lebih optimal. Nah, berikutnya pada pengembangan alat peraga untuk strategi pengembangan. Nah, alat peraga itu sendiri nanti dapat membantu anak memahami konsep logis dengan lebih baik. Nah, pada nilai-nilai Islam yang ditanamkan pada strategi pengembangan, tentunya pengembangannya harus berdasarkan pada nilai-nilai ajaran agama Islam atau agama kita yang kita anut saat ini. Nah, pada kegiatan pada strategi pengembangan, kita juga melihat pada kegiatan bermain edukatif. Nah, yang mana pada permainan kegiatan edukatif ini guna kita menggunakan permainan yang mengedukasi untuk meningkatkan kecerdasan logis matematis anak usia dini. Nah, pada materi berikutnya akan disampaikan oleh sahabat saya, Trisna, dipersilakan. Izin dek, suaranya tidak kedengaran di sini. Gimana cara yang ngeluarin video kau nih? Remote control, more. Cara mulai nyari aturnya. Share komputer sound mono. Coba suara, ada enggak? Strategi, ada kan? Oke, oke. Ulang, ulang ya. Abang Nah, recording lagi. Ulang ya. Satu, yo, yo, yo. dua, tiga. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan materi dari teman saya tadi, Dani Arianto. Baiklah, di sini saya akan menyampaikan tentang strategi bermain edukatif Islam untuk anak usia dini, di mana menggunakan permainan untuk meningkatkan kecerdasan logis matematis anak dalam konteks Islam. Yang pertama yaitu menggunakan balok angka Islami, alat belajar dengan simbol angka Arab. Kemudian implementasi puzzle, pola masjid, permainan yang mengenalkan arsitektur
konseptul Islam. Yang ketiga yaitu penerapan teka-teki berhitung Islami dengan meningkatkan kemampuan berhitung secara menyenangkan. Yang keempat yaitu permainan sebagai media belajar aktif, mendorong partisipasi anak dan pembelajaran. Yang kelima yaitu membangun nilai-nilai Islam sejak dini, menanamkan pengertian agama melalui permainan. Baik, di sini juga ada strategi pengamatan ayat-ayat kauniyah untuk anak, mengajak anak mengamati ciptaan Allah di alam semesta, di mana menghitung jumlah daun dan batu, anak dapat diajak menghitung objek di sekitarnya. Kemudian memperhatikan keanekaragaman hayati, anak dapat mengenalkan pada berbagai speechless hewan. Kemudian mengamati pola siang dan malam. Anak belajar tentang siklus alam. Selanjutnya strategi kegiatan harian Islami yang terukur, di mana yang pertama yaitu mengatur waktu sholat, menggunakan jam untuk mengatur waktu sholat dengan tepat dan teratur. Yang kedua yaitu menghitung langkah, menghitung jumlah langkah menuju masjid atau kelas untuk meningkatkan kesadaran. Yang ketiga yaitu integrasi logika, menerapkan konsep logika dalam kegiatan sehari-hari untuk anak. Selanjutnya yaitu di sini ada strategi cerita Islami untuk kecerdasan logis, yaitu menggunakan kisah Nabi untuk meningkatkan kemampuan analisis pada anak. Di mana kisah Nabi Yusuf dan tafsir mimpi mengajarkan anak logika anak melalui interpretasi mimpi yang mendalam dan analisis. Kemudian penggunaan kisah dalam pendidikan, yaitu kisah Islami sebagai alat mengembangkan kecerdasan logis anak. Kemudian kisah Nabi Sulaiman dan analisis hewan menunjukkan kemampuan analisis Nabi Sulaiman terhadap semut dan burung hudhud. Selanjutnya strategi pembiasaan berpikir analitis untuk anak usia dini, di mana mengembangkan kemampuan berpikir analitis melalui pertanyaan terbuka dan pengelompokan benda, yaitu memberikan pertanyaan terbuka untuk mendorong berpikir kritis. Dengan memberikan pertanyaan terbuka, anak-anak didorong untuk berpikir lebih dalam dan mengembangkan kemampuan analisis mereka secara mandiri. Yaitu yang pertama yaitu mengelompokkan benda berdasarkan warna. Aktivitas ini membantu anak-anak memahami konsep warna dan meningkatkan kemampuan mereka dalam pengelompokan serta pengkategorian objek. Kemudian mengkelompokkan benda berdasarkan bentuk. Dapat meminta anak untuk mengelompokkan benda sesuai dengan bentuk. Mereka belajar tentang kategori dan perbedaan fisik antar objek. Kemudian mengelompokkan benda berdasarkan fungsi. Anak-anak diajak untuk memahami dan mendiskusikan fungsi dari berbagai benda yang memperkaya pengetahuan mereka tentang penggunaannya sehari-hari. Kemudian mendorong anak untuk berdiskusi tentang jawaban mereka. Di sini diskusi antar anak mengenal jawaban mereka akan memperkuat pemahaman dan kelestarian keterampilan komunikasi serta pemikiran kritis mereka. Yang terakhir yaitu memberikan contoh nyata
untuk setiap pengelompokan, di mana penggunaan contoh nyata dalam pengelompokan membantu anak-anak meningkatkan pembelajaran dengan pengamalan sehari-hari mereka. Selanjutnya, pentingnya kecerdasan logis matematis dalam pendidikan Islam untuk anak usia dini, yaitu mengembangkan kecerdasan logis matematis sebagai pendekatan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama yaitu pengembangan kecerdasan anak, di mana pengembangan kecerdasan logis matematis pada anak usia dini penting untuk membentuk kognisi yang baik. Yang kedua yaitu logika sebagai sarana spiritual, yaitu menggunakan logika untuk memahami dan mendekatkan diri keluar, Bang. Keluar wewe. Bang Jaru ini. Hmm? Adik di keluar dari Zoom Ya, mati. tidak apa-apa, ulang boleh kalimat ini. Kau datik di sini di layar. Iya, itu kata adik. Coba ulang abang sestin. Menunggu Adik share lupa screen. pula slide adik sampai lagi. Kenaan. Nengok benda tu macau. Sampai habis terbaca lagi. Satu. Satu, dua. Oke, Bang share lagi ya. Oke. Oke, siap. Tunggu bang. Ini tinggal berapa menit lagi, Dek? 7 menit lagi. Oh ya. Yo. Tu abang mati tadi yo. Apanya? Ya, Nah, Bel. Lanjut. Satu. siap. Satu, dua. Ya. Selanjutnya di sini ada pentingnya kecerdasan logis matematis dalam pendidikan Islam untuk anak usia dini, yaitu mengembangkan kecerdasan logis matematis sebagai pendekatan eh, diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama yaitu pengembangan kecerdasan anak, di mana pengembangan kecerdasan logis matematis pada anak usia dini yaitu penting untuk membentuk
kognisi yang baik. Kemudian yaitu logika sebagai sarana spiritual, di mana spiritual ini menggunakan logika untuk memahami dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, merupakan tujuan utama pendidikan Islam untuk anak usia dini. Selanjutnya yaitu optimalisasi kecerdasan anak melalui pembelajaran berbasis Islam, di mana menciptakan generasi cerdas dan berakhlak mulia melalui strategi yang tepat. Yang pertama yaitu pembelajaran menyenangkan, di mana strategi pembelajaran yang menyenangkan dapat memfasilitasi pertumbuhan kecerdasan anak dengan cara yang positif dan menarik, sehingga anak lebih antusias dalam belajar. Yang kedua yaitu nilai-nilai Islam, di mana mengintegrasikan nilai-nilai Islam dalam pembelajaran membantu anak memahami dan mengaplikasikan ajaran agama dalam kehidupan sehari-hari untuk membentuk karakter yang kuat. Yang ketiga yaitu perkembangan anak. Untuk memahami perkembangan anak secara optimal adalah kunci untuk menerapkan metode pembelajaran yang sesuai, sehingga setiap anak dapat belajar sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Yang terakhir yaitu generasi berakhlak, di mana dengan pendekatan pembelajaran yang tepat, kita dapat mencetak generasi yang tidak hanya cerdas, tetapi secara akademik juga memiliki akhlak yang mulia dalam bertindak dan bersikap. Baiklah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh sahabat saya, Tania. Terima kasih. Stop share screen. Baiklah, akan dilanjutkan kepada teman saya yaitu Tania Putri. Kepada Tania dipersilahkan. Baiklah, saya akan melanjutkan pembahasan dari Trisna Putri tadi. Optimalisasi kecerdasan anak melalui pembelajaran berbasis Islam. Yang pertama, pembelajaran yang menyenangkan. Strategi pembelajaran yang menyenangkan dapat memfasilitasi pertumbuhan kecerdasan anak dengan cara yang positif, menarik sehingga anak lebih antusias dalam belajar. Yang kedua, nilai-nilai Islam. Mengintegrasikan nilai-nilai Islam dalam pembelajaran membantu anak memahami dan mengaplikasikan ajaran agama dalam kehidupan sehari-hari, membentuk karakter yang kuat. Yang ketiga, perkembangan anak. Memahami perkembangan anak secara optimal adalah kunci untuk menerapkan metode pembelajaran yang sesuai, sehingga setiap anak dapat belajar sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Yang keempat, generasi berakhlak. Dengan pendekatan pembelajaran yang tepat, kita dapat mencetak generasi yang tidak hanya cerdas secara akademis, tetapi juga memiliki akhlak yang mulia dalam bertindak dan bersikap. Selanjutnya, mari kita bersama-sama mengembangkan kecerdasan anak dengan cara yang menyenangkan. Ajaklah anak untuk berpartisipasi dalam berbagai kegiatan yang tidak hanya menyenangkan, tetapi juga menumbuhkan kecerdasan logis matematis mereka. Dengan pendekatan yang berlandaskan pada nilai-nilai Islam. Melalui kegiatan ini, anak akan belajar sambil bermain dan memahami konsep-konsep dasar dalam cara yang menarik. Selanjutnya, metode pembelajaran yang efektif untuk anak usia dini. Variasi dalam metode pengajaran menggunakan berbagai metode seperti permainan, observasi, dan diskusi dapat meningkatkan keterlibatan siswa dalam proses pembelajaran. Meningkatkan minat belajar, penggunaan metode yang variatif diharapkan dapat meningkatkan minat anak terhadap pelajaran, khususnya dalam matematika dan logika.
Pengembangan konsep logis matematis menggunakan berbagai metode seperti permainan, observasi, dan diskusi dapat meningkatkan keterlibatan siswa dalam proses pembelajaran. Selanjutnya, observasi sebagai metode pengajaran. Observasi memungkinkan anak untuk belajar dari pengalaman langsung sehingga mereka dapat mengaitkan teori dengan praktik dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, diskusi aktif antara siswa. Diskusi aktif antar siswa dapat mendorong pemikiran kritis dan pemahaman lebih pada materi yang diajarkan. Adapun pendekatan holistik dalam pembelajaran menggabungkan berbagai metode menciptakan pendekatan holistik yang menjadikan pembelajaran lebih menarik dan efektif bagi anak-anak. Evaluasi hasil belajar yang efektif. Menerapkan metode yang variatif juga memudahkan dalam melakukan evaluasi terhadap pemahaman dan perkembangan anak dalam logika dan matematika. Pembahasan selanjutnya, pentingnya keterlibatan orang tua dalam pendidikan anak. Dukungan di rumah. Orang tua memberikan dukungan dalam proses belajar anak di rumah, menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pengembangan kecerdasan logis matematis yang optimal. Selanjutnya, peran orang tua. Sebagai pendukung utama, orang tua memiliki peran penting dalam membimbing dan memotivasi anak untuk mencapai potensi maksimal dalam belajar, khususnya dalam bidang logis matematis. Interaksi sosial. Selanjutnya, pengembangan keterampilan. Pengembangan keterampilan adalah keterlibatan aktif orang tua dalam mendukung pembelajaran dapat meningkatkan kemampuan keterampilan anak, termasuk dalam logika dan matematika yang penting untuk masa depan mereka. Selanjutnya, evaluasi berkala dalam kecerdasan logis matematis anak. Evaluasi berkala diperlukan. Melakukan evaluasi secara berkala sangat penting untuk memahami perkembangan kecerdasan logis matematis, memberikan gambaran yang jelas tentang kemajuan mereka dalam belajar. Pengukuran perkembangan anak. Pengukuran yang tepat dapat membantu orang tua dan pendidik untuk menilai dan menganalisis perkembangan kemampuan logis matematis anak secara efektif dan efisien. Selanjutnya, menyesuaikan strategi pembelajaran. Hasil dari evaluasi dapat digunakan untuk menyesuaikan strategi pembelajaran yang diterapkan sehingga lebih sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan anak. Adapun dukungan untuk pembelajaran yang efektif. Dengan melakukan evaluasi, kita dapat memberikan dukungan yang lebih baik kepada anak, memastikan bahwa mereka mendapatkan pembelajaran yang efektif dan relevan. Selanjutnya, strategi pengembangan kecerdasan logis matematis pada anak usia dini. Mempersiapkan anak untuk tantangan masa depan dengan kecerdasan logis matematis. Yang pertama, pengembangan kecerdasan logis matematis. Pengembangan kecerdasan logis matematis pada anak usia dini sangat penting untuk membekali mereka dengan pikiran kritis dan problem solving di masa depan. Yang kedua, strategi yang tepat. Dengan penerapan strategi yang tepat, proses belajar mengajar dapat menjadi lebih efektif dan menyenangkan, mendorong mereka untuk lebih aktif belajar. Yang ketiga, persiapan menghadapi tantangan. Kecerdasan logis matematis membantu anak dalam menghadapi tantangan akademis dan non-akademis di masa depan, memberikan mereka kepercayaan diri yang lebih tinggi. Pentingnya pendidikan dini. Pendidikan yang dimulai sejak dini akan memberikan fondasi kuat bagi anak dalam memahami konsep-konsep matematika dan logika yang lebih kompleks di kemudian hari. Terima kasih. Itulah presentasi dari kami tadi. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.